permasalahan cuci otak Dokter Terawan. Jadi di acara banyak ya, mulai dari Hot Room ya, Hotman Paris, kemudian acara apa lagi tuh, acara Rossi kemarin ya, acara di TVRI juga, itu semuanya membahas permasalahan kasus cuci otak. Dan banyak yang membela, tentunya dengan testimoni teman-teman saya pun sebagian besar tentunya membela sosok Dokter Terawan yang sangat baik ya, rendah hati, dan mungkin dermawan juga, niatnya membantu orang lain itu luar biasa, katanya seperti itu. Tapi kenapa harus dijegal oleh ID katanya. Nah, jadi kita tidak alergi testimoni. Jadi di perhimpunan ahli, segala sesuatu itu asalnya dari testimoni juga. Contohnya ya, obat Viagra itu ditemukannya juga dari testimoni. Awalnya Viagra itu sildenafil ya, itu Viagra itu merek ya. Itu kan tadinya obat jantung ya, tapi dari testimoni ternyata fungsi ereksinya bertambah bagus begitu. Dari testimoni. Nah, itu sehingga ditindaklanjuti dengan penelitian. Dilakukan penelitian ya, yang rancangan atau metode penelitiannya benar-benar sahih begitu ya, menggunakan statistik sehingga terbentuk hasil yang evidence based. Nah, itu ternyata bisa digunakan sebagai obat disfungsi ereksi. Yang tadinya obat jantung beralih jadi disfungsi ereksi, itu bisa saja. Begitu pula juga dengan DSA yang tadinya diagnostik digital subtraction angiography. Nah, itu tadinya kan katanya ini hanya untuk diagnostik, bisa saja untuk terapi begitu. Tapi tentunya tidak boleh hanya berdasarkan testimoni saja. Testimoni harus di follow up, ditindaklanjuti dengan metode penelitian yang sahih gitu ya. Jadi contoh nih, saya kasih contoh yang gampang aja. Ada 2 kelompok orang ya, masing-masing kelompok 10-10. Mereka semua itu sakit kepala gitu ya, sakit kepala. Nah, kelompok yang 10 ini, yang 10 pertama dikasih obat paracetamol gitu ya. Kelompok yang kedua itu dikasih obat juga, pil juga, tapi isinya kosong, cuma tepung doang. Dikasih tepung ya. Nah, ternyata hasilnya yang dikasih paracetamol 9 sembuh, 1 tidak sembuh ya. Sedangkan kelompok kedua yang dikasih tepung itu ternyata 8 sembuh, yang 2 tidak sembuh begitu. Nah, ini secara statistik setelah menggunakan metode statistik tidak bermakna nih. Yang ini 9 sembuh, kelompok yang dikasih tepung itu 8 sembuh begitu. Berarti tidak bermakna. Berarti bukan paracetamolnya yang memberikan kesembuhan. Nah, itu ibaratnya seperti itu ya, metode uji yang untuk membuktikan apakah pengobatan itu signifikan atau tidak. Ya, kalau signifikan itu misalnya yang kelompok pertama diberi paracetamol 9 sembuh, 1 tidak, tapi yang kelompok kontrol yang dikasih tepung itu misalnya semuanya tidak sembuh. Nah, itu betul-betul signifikan bahwa paracetamol ini menyembuhkan sakit kepala gitu ya. Nah, itu karena ada efek placebo. Kita harus hati-hati, ada efek sugesti, efek placebo, atau faktor-faktor lain, variabel lain yang mempengaruhi. Oleh sebab itu, metode penelitian sangat penting. Begitu ya. Lalu kan yang kasus cuci otak itu sudah dilakukan uji disertasi S3. Nah, saya tidak tahu itu ya disertasinya bagaimana, tapi ujian disertasi atau kelolosan S3 itu belum tentu sesuai dengan uji klinis, karena penelitian S3 itu bisa saja pilot project, bisa saja penelitian praklinis, bisa saja meneliti sesuatunya nih. Jadi misalnya pada pasien stroke ya, kemudian yang dinilai proses mungkin biomolekulernya, biomarkernya begitu ya, bukan parameter uji klinis begitu. Nah, kemudian ada yang mempertanyakan juga, dok, kalau misalnya kita melakukan betul-betul kontrol, randomized control trial, itu yang dikasih efek placebo itu kan melanggar etik. Dia yang sakit stroke dikasih cuma tepung doang, misalnya pengobatan cuma dikasih bukan obat. Nah, itu kan melanggar etik. Nah, tidak begitu ya, kelompok kontrol itu atau kelompok pembanding belum tentu placebo. Jadi kalau kita mau menguji penemuan yang baru, kelompok kontrol itu diberikan pengobatan sebelumnya yang sudah terstandarisasi begitu.
ya. Jadi pengobatan stroke iskemik kan udah ada standarnya nih. Nah, ini Dr. Terawan menemukan pengobatan baru. Berarti kelompok pembandingnya pengobatan lama, ya, pengobatan konvensional dengan pengobatan versi cuci otak seperti itu, gitu ya. Dan satu lagi pada prakteknya sebetulnya ini testimoni juga. Beberapa teman saya itu ada pasien anak dengan autis itu juga diterapi cuci otak. Kemudian ada juga mata lelah astenopia itu juga dicuci otak. Nah itu mungkin yang jadi kontroversi juga. Kok di mana letak logikanya, logika kedokterannya itu di mana? Kok pasien autis dicuci otak, kemudian pasien mata lelah dicuci otak, pasien stres mungkin juga dicuci otak, seperti itu. Jadi ada beberapa penyimpangan pada prakteknya. Nah, itu kan dibela mati-matian tuh. Tapi yang penting ini, Dok, saya habis dicuci otak tuh pikiran seger, rasanya semua beban hilang gitu. Kok bisa badan kok seger semua? Ya itu tadi ada efek sugesti atau efek placebo, dan juga pemasukan kateter mulai dari arteri paha ya, arteri femoralis ya, sampai ke otak itu kan ada trauma, mikrotrauma. Mikrotrauma itu menimbulkan apa? Timbulnya endorfin. Endorfin itu juga membuat badan jadi lebih segar. Endorfin itu morfin endogen, gitu ya kira-kira ya. Dan kita juga tidak tahu mungkin zat-zat tertentu yang dimasukkan melalui DSA itu bisa menyebabkan efek segar, gitu ya. Jadi bukan merupakan suatu treatment yang bermakna. Saya pikir cukup sekian, semoga bermanfaat buat kita semua di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.